Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Bumi Gora dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua sekarang dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kesehatan, agar Anda semua bisa menyelesaikan perkuliahan ini khususnya dan kuliah Anda umumnya dan mendapatkan hasil yang maksimal di akhir. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan ketujuh dengan materi implementasi strategi. Sebelumnya PowerPoint ini dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa saya ya. Pertama Mila Hardianti, lalu Bayi Wanda Hamidah, dan Luh Maharika Puspitasari, Gusti Ayu Tresnawati, lalu Hatami dan Hafiatur Rodiah. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah menyusun PowerPoint ini. Sudah saya sempurnakan dan akan saya presentasikan untuk Anda semua. Pertama kita masuk ke dalam pengertian implementasi strategi. Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Jadi formulasi strategi itu teman-teman tidak hanya berfokus ya kepada langkah-langkah apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan. Tujuan itu sendiri bisa dicapai dengan penjabaran visi dan misi organisasi tentunya. Sehingga dalam formulasi strategi kita juga harus memformulasikan visi dan misi organisasi tadi. Misi adalah tujuan jangka pendek yang ingin dicapai organisasi tentunya. Biasanya dalam waktu sekian bulan atau 1 tahun. Sementara visi adalah tujuan jangka panjang atau goals yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian dalam teks ini juga kita melihat adanya menentukan tujuan strategis dan keuangan perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perumusan strategi itu juga akan merumuskan anggaran keuangan, ya, penganggaran. Seperti yang kita tahu, penganggaran itu tidak selalu atau jarang sekali sesuai dengan apa yang dianggarkan pada implementasinya. Kita sudah membahas ini pada perkuliahan sistem pengendalian manajemen di semester sebelumnya, bahwa penganggaran itu jika memang tidak sesuai dengan formulasinya maka belum berarti buruk ya. Karena apa? Penganggaran itu diadakan untuk waktu tertentu, jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun proyek misalnya. Tapi ada perubahan di lapangan ya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan minyak menganggarkan sekian miliar ya untuk tahun 2022 untuk operasinya. Kemudian ternyata meletuslah perang di Rusia dan Ukraina sehingga Rusia menahan minyak mungkin ya untuk diekspor ke Eropa, misalnya seperti itu. Sehingga perusahaan eksportir minyak ini harus mencari sumber lain, harus mencari negara lain sehingga mengeluarkan kos yang lebih. Artinya apa? Artinya adalah uangnya akan bertambah, tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau saya tanya sekarang kepada kalian semua, maka apakah penganggaran itu jelek? Apakah manajer keuangannya tidak kredibel? Apakah perusahaannya buruk? Tentu tidak. Karena manajer keuangannya bukan penyebab perang di Rusia. Perusahaannya bukan penyebab perang di Rusia. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah ya. Jadi menurut saya sendiri, apa faktor yang menunjukkan penganggaran itu baik? Itu adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi ya. Anggarannya lebih banyak dari yang dianggarkan tidak apa-apa, selama itu bukan permasalahan yang timbul dari internal, atau bahkan lebih sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting adalah kemampuan perusahaan untuk merespon keadaan dengan cepat dan akurat sehingga operasinya terus berjalan sustainable ya dan bisa menghasilkan laba. Nah, kemudian dalam teks ini kita juga membaca serta merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam rangka menyediakan customer value yang baik. Apa itu customer value ya? Jadi kalau kita mengacu menurut
Nuni dan Ade di sini. Nilai pelanggan adalah perbandingan antara setiap keuntungan yang didapatkan oleh pelanggan dengan biaya pengorbanan yang dibebankan. Ya. Artinya apa? Nilai itu bukan berarti hanya manfaat fungsional, teman-teman, dari sebuah alat atau jasa yang kamu beli. Akan tetapi, keseluruhan rangkaian dari proses penyampaian kepada pelanggan. Jadi dari proses penyampaian, proses iklannya, dari alat itu, jasa itu, kesan apa yang sudah dia beli, kesan apa yang sudah dia beri kepada kamu dari iklannya, sampai pelayanan setelah penjualan. Jadi setelah kamu beli motor misalnya, kamu beli motor merek Honda, gampang nggak servisnya, gampang nggak suku cadangnya, itu juga termasuk nilai pelanggan. Beda mungkin kalau kamu beli motor yang tidak ada dealernya di sini, kamu beli dari luar negeri, sulit ya. Kalau di negara sendiri itu juga termasuk nilai pelanggan ya. Jadi apa yang pelanggan nikmati intinya. Kemudian dimensi nilai pelanggan itu ada 4, teman-teman. Pertama adalah emotional value atau nilai emosional, merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kesan perasaan atau emosional yang diakibatkan oleh penggunaan produk. Seperti kalau di kalangan anak muda ya, sekarang kan kalau zaman saya kuliah dulu mungkin 50.000 itu sesuatu yang besar ya. 100.000 itu besar. Tapi untuk anak kuliah zaman sekarang saya rasa kecil. Kenapa? HP-nya udah ngalahin dosennya, sepatunya udah ngalahin dosennya ya. Rata-rata HP mahasiswa sekarang kan iPhone ya, kalau enggak iPhone enggak Circle ya, kayak gitulah. Jadi kenapa orang beli iPhone? Ada HP lain yang fungsinya sama, kemampuannya sama, bahkan mungkin lebih powerful ya dari segi mesin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah mereka mengejar yang disebut dengan nilai emosional atau emotional value. Yang tadi, perasaan kamu dalam memakai itu. Kalau orang seperti saya, perasaan saya memakai HP merek Vivo ya biasa-biasa saja. Yang penting saya bisa menghubungi istri, bisa menghubungi orang tua, teman-teman, bisa bekerja baik-baik saja. Tapi untuk orang lain mungkin ketika dia tidak memakai HP iPhone, perasaannya tidak baik-baik saja ya, kayak harus banget saya punya iPhone nih. Nah, apakah itu sesuatu yang salah? Tentu tidak, karena nilai emosional di setiap konsumen itu berbeda. Karena karakter manusia itu selalu berbeda-beda. Perbedaan emotional value atau karakter manusia ini adalah sesuatu yang harus disikapi oleh perusahaan ya dengan baik dan benar. Apple bisa mewujudkan nilai emosional yang sedemikian rupa sehingga bisa menjual produknya walaupun harganya mahal dengan begitu masif. Kemudian jika Apple melihat peluang yang lebih besar ya di pangsa pasar menengah ke bawah, bisa saja mereka meluncurkan iPhone X kayak yang kemarin diluncurkan ya. Itu ditargetkan untuk kalangan menengah yang mana harganya tidak terlalu mahal, bisa dijangkau kantong, orang bisa memakai iPhone. Tapi dengan merek, bukan merek ya, nama yang berbeda. Mungkin yang iPhone X kurang keren ya dari iPhone yang berserial number ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah social value atau nilai sosial. Itu merupakan kemampuan suatu produk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam meningkatkan kesan sosial yang baik dalam masyarakat. Oke, sekarang begini contohnya. Kalau orang misalnya naik mobil keluarga dengan naik mobil SUV, SUV itu kayak Fortuner ya, Pajero. Apakah nilai sosialnya akan sama? Ya, tentu tidak. Ya. Orang yang naik mobil keluarga ya mungkin seperti Avanza ya, Xenia itu tidak akan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dari orang yang menggunakan SUV ya. SUV tetot-tetot itu ya, Fortuner ya, Pajero, lain-lain. Nilai sosial itu adalah sebuah feedback yang diberikan oleh masyarakat di sosial kita, tetangga kita ya yang sering gibah mungkin ya, tetangga, keluarga, teman ya yang sering ngurusin hidup orang. Nah, itu akan memberikan feedback kepada kita, memberikan kita nilai ketika kita menggunakan produk itu.
Pak Miko mobilnya Avanza. Nilainya ya udah itu untuk keluarganya, untuk anak istri karena anaknya banyak ya, istrinya sih satu, anaknya banyak ya. Jadi perlu mobil keluarga. Tapi ketika Pak Jatmiko beli Fortuner, misalnya nilai sosialnya akan beda. Wah keren banget Pak Jatmiko ya bisa beli mobil 450 juta. Ya pasti uangnya banyak padahal pinjol ya. Nah itu yang menyebabkan banyak pinjol-pinjol itu merajalela. Karena banyak konsumen kita yang mengejar nilai sosial ini. Kehadiran pinjol itu juga sebagai respon dari perusahaan terkait kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi atau memiliki celah ya. Jadi mereka mengejar nilai sosial untuk meningkatkan strata sosial karena kita hidup di hegemoni masyarakat yang tidak berkasta-kasta di Indonesia, tidak ada raja, kemudian tidak ada apa itu. Jadi ketika kita hidup dalam suatu komunitas, kasta kita ditentukan dari apa yang mereka lihat atau profesi yang kita jalankan ya. Jadi bagaimana orang dengan profil yang biasa saja ingin meningkatkan kasta sosialnya bersama dengan kasta keluarganya yaitu dengan nilai sosial. Membekali keluarganya dengan barang-barang yang branded misalnya, kemudian membeli mobil yang mahal itu hanya untuk meningkatkan nilai sosial. Pada umumnya ya sebagian lagi ya memang karena kebutuhannya saja. Kebutuhannya untuk aktualisasi diri ya, kebutuhannya untuk nilai emosional juga bisa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah performance value atau nilai kualitas ya. Ini adalah kemampuan suatu produk yang dinilai memiliki kinerja dan fungsi yang bagus. Nah, kalau ini adalah orang yang membeli produk memang karena fungsinya ya. Ada orang mungkin yang suka membeli laptop ROG ya, ROG ya, Republic of Gaming yang sangat mahal itu ya. Itu untuk gaming memang karena dia butuh untuk bermain game. Nah, sementara untuk bekerja dia membeli laptop Lenovo misalnya karena laptop ROG itu berat ya, berat besar ya. Kemudian sayang sekali kalau untuk bekerja ya. Jadi punya dua laptop. Nah, memang itu kemampuannya. Lenovo untuk bekerja, ROG untuk main game misalnya. Nah, tapi untuk orang ini kenapa tidak membeli Lenovo saja? Satu aja kan bisa untuk main game. Pasti performanya berbeda teman-teman. Ketika kita menggunakan laptop Lenovo untuk memainkan game-game terbaru, rilisan terbaru, pasti tidak akan kuat karena spesifikasi dalam game itu ada. Minimal RAM-nya berapa, minimal prosesornya berapa, itu ada. Dan itu bisa di cover oleh laptop yang memang didesain untuk game yaitu ROG atau Republic of Gaming, nama laptopnya itu dari Asus ya. Kalau Lenovo ini dipakai main GTA 6 nanti meledak ya. Jadi daripada seperti itu. Nah, itu jadi nilai kualitas ya. Membeli sesuatu bukan untuk gengsi, tapi memang kebutuhan ya. Banyak kok orang-orang yang mampu membeli barang-barang yang branded tapi dia low profile ya. Saya punya dosen dulu seorang profesor ya di tempat saya kerja. Tempat saya kuliah ya, itu kaya sekali. Sepatunya itu pasti Puma, tapi pasti hitam dan logonya juga hitam. Jadi benar-benar low profile. Kamu nggak akan sadar itu sepatu Puma kalau kamu nggak lihat dari dekatnya ya. Ada juga karakter orang yang menunjukkan ya sepatunya kuning, logonya hitam ya. Jadi kelihatan banget wah ini Puma nih mahal gitu. Jadi karakter orang itu berbeda-beda. Itulah kenapa perusahaan itu harus merespon. Makanya produk sepatu Puma tadi ya tidak hadir dalam satu varian yang mencolok saja, tapi ada juga sepatu Puma yang hitam, logonya juga hitam ya, jadi tidak kentara ya. Jadi itulah model eh, perusahaan untuk merespon keadaan apa yang ada di pasar ya. Kemudian ada price value atau nilai harga. Merupakan kemampuan satu produk yang diperoleh dari harga yang terkesan memiliki efisiensi harga. Oke, jadi mungkin di sini maksudnya bukan hanya harga yang murah ya. Sesuatu Anda tidak bisa mengatakan produk yang memiliki price value adalah produk dengan harga terendah, tidak ya. Efisiensi harga itu berarti teman-teman adalah apa yang kamu beli sesuai dengan
apa yang kamu dapatkan ya. Mungkin harganya mahal tapi kualitasnya awet ya, sulit rusak, kemudian bisa memberikan emotional value dan social value ya, itu juga memiliki price value tentunya. Jadi jangan stuck pikiran kalian hanya pada produk yang memiliki harga yang terendah, itu yang memiliki price value, tidak. Yang bisa sesuai ya. Nah, kalau produknya mahal tapi hasilnya tidak sesuai harapan ya tidak memiliki price value, itu artinya dia disebut overpriced atau kemahalan harganya. Oke. Itulah penjabaran tentang nilai panggan, teman-teman. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Ya, pertama identifikasi lingkungan yang dimasuki oleh perusahaan pada masa depan. Jadi dalam perumusan strategi tentu kita ada tujuan, misalnya seperti yang saya jabarkan kemarin, Universitas Bumi Gora ingin menjadi universitas nomor 1 di Indonesia Timur. Sekarang nomor 1 di Nusa Tenggara Barat, swasta misalnya. Berarti kita harus mengidentifikasi lingkungan yang akan kita masuki di masa depan, yaitu Indonesia Timur seperti apa. Kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini termasuk analisis SWOT ya. Yang ketiga adalah faktor-faktor penting ukuran keberhasilan atau key success factor, sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Jadi, key success factor ini adalah faktor-faktor yang kunci yang menyebabkan keberhasilan tujuan Anda. Kalau saya contohkan pada diri kita sendiri. Misalnya sekarang saya ingin menjadi dosen terbaik di Indonesia. Nah, misalnya itu tujuan saya misalnya. Maka kunci keberhasilannya adalah yang pertama harus menjadi profesor misalnya. Yang kedua harus memiliki jurnal bereputasi Scopus Q1. Ketiga harus rajin mengajar. Keempat harus rajin belajar juga ya. Kelima harus menjalin relasi. Nah, itu faktor-faktor kuncinya seperti itu. Yang jika kita memiliki kunci-kunci faktor itu, maka kita akan bisa mencapai tujuan kita, teman-teman. Kemudian ini 5 tahapan dalam implementasi ya. Pertama adalah pengumpulan dan analisis keterangan strategis. Yang mana artinya di sini kita mencari data dulu. Kedua adalah formulasi dari strategi. Jadi kita memformulasikan strategi apa yang ingin kita jalankan dalam bentuk A, B, C, D ya. Kemudian kita putuskan apa yang kita ambil, lalu kita masuk ke perencanaan proyek induk strategis. Jadi proyek inti yang akan dijalankan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya, di balik proyek-proyek pendukung yang memang kita juga adakan di sana. Semisal kita ingin terjun ke dalam bisnis makanan, proyek induknya adalah kita akan bergerak di bidang makanan ayam taliwang misalnya kalau di Lombok. Sementara pendukungnya kita jualan es teh, misalnya kita produksi es teh kemasan, atau mungkin kita produksi sambal kemasan dan lain sebagainya. Nah, itu pendukung. Tapi induknya adalah itu, fokusnya itu. Pendukung itu untuk mendukung ya. Kemudian implementasi strategi kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan ya. Dan terakhir adalah pemantauan atau peninjauan dan pembaharuan strategi. Jadi dalam proses berjalannya inilah yang disebut dengan sistem pengendalian manajemen. Ketika strategi itu berjalan, kemudian kita memantaunya sebagai manajer, itu kita sedang melakukan sebuah pengendalian ya, manajemen atau sistem pengendalian manajemen. Kenapa? Kita harus memantau strategi yang sedang berjalan. Kenapa tidak menunggu strategi itu selesai dulu dalam periode yang sudah ditentukan, adalah karena dalam perjalanan suatu strategi itu biasanya akan ada hambatan-hambatan ya. Akan ada kerikil-kerikil. Semakin cepat Anda menemukan kerikil itu dan membersihkannya, maka strategi itu akan semakin baik. Jika Anda menunda untuk membersihkan kerikil-kerikil itu, menunda untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka masalah itu akan tetap ada. Kemudian bisa menimbulkan masalah lain. Kemudian masalahnya menjadi semakin besar. Tidak tercapai tujuannya. Itulah kenapa kita tidak menunggu suatu strategi itu untuk mencapai hilirnya, baru kita mengadakan evaluasi pembaruan. Tidak. Kita harus ada ya di
di proses strategi itu berjalan, ya. Kalau kalau saya ambil contoh nih, perusahaan saya berjalan strateginya, ingin mendapatkan laba 10 juta di tahun pertama misalnya, kecil ya, 100 juta di tahun pertama misalnya. Kemudian di bulan ketiga ternyata terjadi konflik. Dulu yang bestie sekarang musuhan ya, karena berbeda pendapat ya. Ketika saya rekrutmen karyawan, ada banyak karyawan baru, karena kesamaan mereka sebagai karyawan baru, mereka menjadi bestie. Makan siang bareng-bareng, makan malam bareng-bareng ya, ke pantai bareng-bareng, pokoknya semua bareng-bareng. Baju couple ya, jilbab bulat semua misalnya kan. Nah, foto bareng pakai jilbab bulat semua. Nah, itu sebesti itu misalnya. Kemudian dalam bulan keempat dan kelima ternyata si A dan si B berbeda pendapat tentang laki-laki yang mereka anggap ganteng misalnya. Bagi si A yang ganteng itu yang imut ya, kelihatan baby face. Nah, bagi si B yang ganteng itu yang berwibawa, yang dewasa. Adu mulut ya. Akhirnya mereka musuhan. Permusuhan ini jika tidak segera diatasi, tidak segera dimediasi, itu akan berpengaruh kepada eh, kinerja pertama. Kinerja mereka akan menurun. Kenapa? Karena konsentrasi mereka yang digunakan untuk bekerja akan teralihkan untuk bagaimana menyakiti lawannya kan. Nah, menyakiti kemudian akan berfokus kepada mencari kawan sekarang. Nah, kemudian mereka akan berkubu-kubu ya, kubu-kubu kemudian akan saling menjatuhkan dan yang lebih parah adalah tidak saling membantu. Sementara dalam manajemen strategis itu ada yang disebut dengan lintas fungsional ya. Jadi strategi lintas fungsional adalah sebuah strategi yang saling mensupport satu sama lain berbeda divisi. Misalnya divisi keuangan. Untuk mempermudah divisi keuangan maka divisi penjualan harus membuat laporan keuangan misalnya. Kemudian direkap oleh divisi keuangan, kemudian disetor ke manajer. Jadi saling terkoneksi, saling membantu sehingga pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Ketika terjadi konflik dalam suatu perusahaan, maka bisa jadi tidak bisa saling membantu ya, malah saling menjatuhkan. Oh, buat apa saya bikin laporan keuangan buat dia? Dia itu orangnya jelek gitu kan, misalnya kayak gitu. Sama seperti dalam strategi unit bisnis. Ya, strategi unit bisnis itu teman-teman adalah strategi yang mana perusahaan memberikan otorisasi kepada setiap manajer unit bisnis untuk melakukan operasinya sendiri. Misalnya saya manajer atau saya rektor deh misalnya. Kemudian ada prodi manajemen, ada prodi akuntansi, ada prodi ilkom. Saya memberikan otorisasi kepada setiap prodi, kaprodi untuk mengatur prodinya sendiri, merekrut dosennya sendiri, menilai kinerjanya sendiri, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Tentu akan terjadi persaingan teman-teman antar prodi. Semua akan ingin menjadi prodi terbaik di mata atasannya, ya sehingga mereka akan gotot-gototan ya untuk fokus kepada prodinya sendiri tanpa membantu prodi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa masalah itu harus diselesaikan secepatnya. Itulah kenapa kita harus mengadakan sebuah sistem pengendalian manajemen, yaitu pemantauan yang ada ya di tengah-tengah berjalannya strategi, bukan evaluasi semata di akhir uh, umur strategi itu diterapkan. Lanjut, kita akan membahas tentang berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi ini teman-teman ya. Di atas ada formulasi strategi, kemudian di samping kiri ada implementasi strategi. Baik buruk ya. Nah, kemudian kita akan fokus pada kotaknya nih teman-teman. Ketika formulasi strategi itu baik, kemudian implementasi strateginya baik, maka hasilnya adalah sukses ya atau sukses, berhasil. Ya, tercapai tujuannya. Tidak ada masalah ya. Oke. Tapi ketika formulasi strateginya buruk, kemudian implementasi strateginya baik, itu hasilnya adalah roulette ya, atau kalau saya tafsirkan dari bahasa saya sendiri ya, silahkan dikoreksi jika saya salah ya, pemirsa sekalian. Roulette itu adalah diambil dari game sebenarnya ya, game uh, game game judi ya. Jadi seperti menembak sasaran ya atau melempar bola ke sasaran yang bulat-bulat itu. Nah, mungkin ketika formulasi strategi itu buruk, tapi implementasi strateginya baik, itu berarti game ya, artinya bertaruh ya.
game ya. Judi itu kan bertaruh artinya kan. Artinya adalah bertaruh ya. Jadi ternyata walaupun formulasi strateginya buruk tapi eksekusinya baik ya, kita bertaruh apakah akan sukses atau akan gagal ya. Nah, itu arti roulette versi saya ya. Kemudian ada formulasi strategi baik, implementasi strateginya buruk, ternyata trouble, masalah, pasti akan bermasalah. Karena implementasi strategi itu adalah hal yang menentukan sekali ya, apakah sesuatu itu sukses atau tidak. Formulasi kan kita rencana, implementasi itu kan tindakannya. Kalau tindakannya gagal, ya masalah yang akan timbul. Nah, kemudian di mana letak gagal? Gagal itu terjadi ketika formulasi strateginya itu sudah buruk, implementasinya sama buruknya ya. Jadi failure ya atau gagal ya. Ini sudah nggak bisa didebat lagi kalau ini udah gagal ya. Nah, jadi ini kemungkinan yang bisa terjadi antara implementasi dan formulasi, teman-teman. Oke. Ya, kita akan masuk ke dalam berbagai masalah dalam implementasi strategi ini, teman-teman. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan video ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Jadi kita akan bahas tentang masalah dan implementasi dalam implementasi ini di sesi kedua. Jangan lupa seluruh mahasiswa untuk presentasi di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya sangat terbuka kepada saran-saran yang bersifat membangun, silahkan agar perbaikan untuk saya. Kalau Anda semua, pemirsa semua suka dengan video ini, silahkan di like ya. Kemudian jika video ini memang bermanfaat untuk Anda semua, silahkan subscribe ya. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di video sesi kedua pada mata kuliah pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.